Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ya, kita akan belajar tentang uji hipotesis komparatif dua rerata, yaitu yang bersifat membandingkan ya. Ini komparatif membandingkan. Nah, sebelum kalian melakukan uji hipotesis komparatif dua rerata, perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitasnya. Kalau berdistribusi normal dan variansnya homogen, barulah kalian lanjutkan ke ini, uji hipotesis komparatif dua rerata. Caranya sama ya seperti yang kemarin sebelum UTS itu. Nah, nanti diasumsikan untuk contoh-contoh yang ada di sini itu diasumsikan sudah berdistribusi normal dan variansnya homogen. Nah, di sini saya berikan contoh bagaimana sih mengidentifikasi apakah kasus yang dua arah atau arah kanan atau arah kiri itu. Jadi di sini kita ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak antara kemampuan hasil belajar biologi siswa ya yang belajar melalui media laboratorium dengan yang tidak ya, yang tidak melalui media laboratorium. Kalau kita ingin melihat ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, berarti dua arah ya ini. Nah, di sini saya misalkan Mio satunya itu adalah rerata kelas yang belajar melalui media laboratorium, sementara Mio 2-nya itu adalah rerata kelas yang belajar tanpa melalui media laboratorium. Berarti kan kalau ada perbedaan dengan tidak ada perbedaan, ketika kita tuliskan secara matematisnya ya, H0-nya di sini tidak ada perbedaan, berarti kan sama. Berarti apa? Mio 1 sama dengan Mio 2. Rata kelas yang belajar melalui media laboratorium itu sama dengan rata kelas yang belajar tanpa melalui media laboratorium. Tuh. Kemampuannya sama. Sementara kalau H alternatifnya ini ya tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti tidak sama dengan tuh. Arah kanan. Nah, di sini ya H alternatifnya adalah kemampuan hasil belajar biologi siswa yang belajar melalui media laboratorium. Tadi dinotasikan dengan Mio 1 kan, Mio 1 lebih baik, berarti lebih besar dari yang tanpa lab, berarti yang Mio 2. Berarti H alternatifnya itu adalah Mio 1 lebih dari Mio 2. Lawan dari lebih dari apa? Kurang dari atau sama dengan. Begitu juga dengan yang arah kiri ya, gitu. Nah, ini. Nah, selanjutnya, komparasi dua rerata itu dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, membandingkan dua rerata dari dua kelompok sampel. Nah, contohnya adalah membandingkan rerata kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Ya. Nah, kemudian bisa juga membandingkan kemampuan pemecahan masalah siswa yang diberikan metode A dengan siswa yang diberikan metode B. Itu. Ini kan siswa yang diberikan metode A itu berbeda dengan siswa yang diberikan metode B ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membandingkan dua rerata dari satu kelompok sampel. Nah, contohnya apa? Membandingkan rerata hasil pretest dengan rerata hasil posttest dari 40 siswa yang menjadi sampel penelitian. Jadi, kelompok sampelnya itu sama, yaitu 40 siswa. Kita menilai, membandingkan hasil pretest ya dengan hasil posttest dari satu kelompok ini. Paham ya? Nah, yang pertama, untuk
uji rata dua kelompok data dari dua kelompok sampel. Nah, ini nanti ada statistik uji, banyak ya, beberapa. Kalian lihat di dalam soalnya, apakah termasuk yang ini ya. Jadi di sini udah saya berikan persyaratannya ya. Nanti ada banyak. Nah, apakah termasuk yang ini ataukah termasuk yang ini ya, atau termasuk yang ini gitu. Jadi identifikasilah dari soalnya. Kuncinya ada di sana. Kenapa? Karena nanti ternyata ini ya, di dalam soalnya itu hanya memuat seperti ini. Statistik uji yang digunakan pasti berbeda-beda. Itu. Ya kan? Nah, ini seperti ini. Ini beda-beda kan? Itu sesuai dengan kebutuhannya. Identifikasilah soalnya seteliti mungkin. Jadi di sini kalau populasi normal, kemudian varians kelompok pertama ya dengan varians kelompok kedua itu diketahui. Atau kalau misalkan varians gak diketahui tapi simpangan baku pun bisa. Yang penting ini ya, antara varians atau simpangan baku kelompok pertama dengan kelompok kedua ini diketahui. Berarti menggunakan statistik ujinya yaitu uji Z. Nah, ini rumusnya. Contoh soalnya ya. Kalau kalian amati di sini ya, di sini tidak ada yang menyatakan ini ya, varians populasi dan varians populasi kelompok pertama dengan varians populasi kelompok kedua itu. Kenapa kok ini dimasukkan ke dalam yang ini ya, menggunakan statistik uji yang ini, itu karena kita melihat pada N-nya ini ya. Jumlah sampel, padahal kan ini simpangan baku dari sampel ini kan sebanyak 40 orang ini, sementara 7 ini adalah simpangan baku dari 50 orang ini. Nah, kenapa nanti kok pakai uji Z? Padahal uji Z itu digunakan jika varians atau simpangan baku populasinya itu diketahui, karena dilihat dari N-nya ya. Jumlah sampel yang lebih dari 30 itu dianggap sebagai sampel yang besar, sehingga bisa dianggap sebagai populasi di situ. Nah, ini. Jadi kita bisa menggunakannya ini ya. Menggunakan uji Z itu. Terus kemudian bisa juga menggunakan uji T, yaitu ketika populasinya itu normal, kemudian varians kelompok pertama dan varians kelompok kedua atau ini ya, simpangan baku populasinya itu tidak diketahui tetapi ya sama. Varians atau simpangan baku dua kelompok ini itu sama. Ada keterangan seperti itu. Berarti nanti statistik ujinya menggunakan ini. Nah, ini kan ada kata-kata ini. Asumsikan bahwa varians antar kelompok itu sama. Di sini tidak diketahui varians kelompok pertama, varians kelompok kedua. Hanya disebutkan asumsikan bahwa varians antar kelompok itu sama. Nah, ini contoh soalnya. Ya, yang ini. Bu, ini dari mana? Kalian nih ya, hitung dari data ini. Berapa sih ratanya, berapa varian sampelnya itu. Kemudian bisa juga menggunakan statistik uji T ya, yang seperti ini. Itu jika apa? Varians atau simpangan baku kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak diketahui, dan ini ya, varians antar kelompoknya ini tidak sama. Kalian gunakan uji T yang ini.
Nah, ini malah kalian jadikan sebagai tugasnya. Nah, soalnya sama, tetapi di sini jika variansi populasinya itu tidak diketahui dan tidak sama. Tuh. Terus kemudian, kalau uji rata dua kelompok data dari satu kelompok sampel atau berpasangan, seperti yang tadi ya, post-test dan pre-test gitu. Nah, populasinya berpasangan, populasi normal dan independen. Independen di sini yang dimaksud adalah populasi independen. Independen sebentar. Oh, ini salah ya. Ini silakan kalian coret ini. Independen itu tuh dia antar ini yang dua kelompok. Kalau ini kan berpasangan kan, berarti di sini populasi berpasangan, populasi normal, dan variansnya ini tak diketahui gitu. Ini kalian coret ya di sini. Nanti kalian gunakan uji T yang ini. Nah, contohnya seperti ini. Tuh. D-nya ini dihitung dari X dikurangi Y ya. Ini kan. D itu sama dengan X1 dikurangi dengan X2. Nah, saya misalkan di sini yang jadi X1-nya itu adalah X yang sesudah dikurangi dengan sebelum dikenai. Itu, dikenai perlakuan ya, gitu. Kemudian ini di kuadratnya dan akhirnya pada simpulan. Udah. Ini kuncinya adalah kalian latihannya ya, gitu. Kalau statistik emang seperti itu. Kuncinya ada pada mahasiswanya sendiri ya. Mau mencoba untuk mengerjakan atau tidak gitu ya. Nah, ini tugasnya. Jadi kuncinya di sini adalah kalian identifikasi soalnya ya. Oh, apakah variansnya itu diketahui atau tidak? Apakah varians kelompok pertama dengan kelompok kedua itu sama atau berbeda gitu. Nah, ini. Dah, baik ya. Saya kira udah cukup jelas ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.